Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rena Mardati Rosatina. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai konsep-konsep yang terkait dengan asesmen dan evaluasi. Stanford University mengembangkan kemampuan mengajar yang dikenal dengan Stanford Teacher Competence Appraisal Guide. Nah, di sini kemampuan mengajar digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu kemampuan merencanakan pengajaran, kemampuan penampilan mengajar, kemampuan mengevaluasi hasil belajar, dan kemampuan profesionalitas dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, selalu muncul pertanyaan, apakah kegiatan pengajaran telah sesuai dengan tujuan? Apakah siswa telah dapat menguasai materi yang disampaikan? Dan apakah proses pembelajaran telah mampu membelajarkan siswa secara efektif dan efisien? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melakukan asesmen plan pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asesmen pembelajaran? Asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen pembelajaran bermanfaat untuk yang pertama, memberi penjelasan secara lengkap tentang target pembelajaran yang dapat dijelaskan. Nah, sebelum peserta didik melakukan asesmen terhadap siswanya, terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan siswa, informasi yang dibutuhkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan performa siswa. Pengetahuan keterampilan dan performa siswa yang dibutuhkan dalam pembelajaran disebut dengan target atau hasil pembelajaran. Yang kedua, memilih teknik asesmen untuk kebutuhan masing-masing siswa. Bila mungkin, guru dapat menggunakan beberapa indikator keberhasilan untuk setiap target pembelajaran. Masing-masing target pembelajaran memerlukan pemilihan teknik asesmen yang berbeda. Misalnya, untuk dapat melakukan asesmen kemampuan siswa dalam pemecahan masalah di bidang matematika, tentu akan sangat berbeda dengan kemampuan membaca atau mendengarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ya, dan berbeda pula untuk memecahkan masalah pembelajaran IPS yang memerlukan diskusi. Kemudian yang ketiga, memilih teknik asesmen untuk setiap target pembelajaran. Nah, pemilihan teknik asesmen ini harus didasarkan pada kebutuhan praktis di lapangan dan efisiensi. Teknik asesmen ini harus dapat mengungkapkan kemampuan khusus serta untuk mengembangkan kemampuan siswa, sehingga ketika memilih teknik asesmen harus pula dipertimbangkan manfaatnya untuk umpan balik bagi siswa. Sebab itu, ketika melakukan interpretasi dari hasil asesmen, haruslah dengan cermat dengan menghindari berbagai keterbatasan yang bersumber dari subjektivitas pelaksana asesmen. Nah, secara sederhana, asesmen ini dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Namun dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran, guru akan dihadapkan pada 3 istilah yang sering dikacaukan pengertiannya atau bahkan sering pula digunakan secara bersama. Istilah tersebut adalah pengukuran, penilaian, dan tes. Lebih jelasnya istilah-istilah tersebut, mari kita jelaskan pengertian tentang pengukuran, penilaian, dan juga tes. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Nah, untuk melakukan pengukuran ini tentu diperlukan alat ukur. Alat ukur ini terbagi menjadi 2, yakni ada alat ukur standar seperti meter, kilogram, dan liter. Kemudian ukuran-ukuran subjektif juga,
yang bersifat relatif seperti BEPA, jengkal, sebentar lagi, dan lain-lain. Dalam hal ini, di kelas, pendidik juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang hasilnya berupa angka-angka yang mencerminkan capaian dan proses dari hasil belajar tersebut, seperti angka 50, 75, atau 175 yang diperoleh dari hasil pengukuran proses dan hasil pembelajaran tersebut. Hal ini bersifat kuantitatif dan belum dapat memberikan makna apa-apa karena belum menyatakan tingkat kualitas dari apa yang diukur. Selanjutnya ialah penilaian atau evaluasi. Penilaian ini mempunyai arti yang sama dengan evaluasi, yaitu proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran tersebut dapat ditentukan sebelum proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran. Kriteria ini dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan, atau batas keberhasilan, atau dapat pula berupa kemampuan rata-rata unjuk kerja kelompok dan berbagai patokan yang lain. Kriteria yang berupa batas kriteria minimal yang telah ditetapkan sebelum pengukuran dan bersifat mutlak disebut dengan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria. Sedangkan kriteria yang ditentukan setelah kegiatan pengukuran dilakukan dan didasarkan pada keadaan kelompok yang bersifat relatif disebut dengan penilaian acuan normal atau penilaian acuan relatif. Selanjutnya ialah tes. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Tes ini merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam asesmen pembelajaran di samping alat ukur yang lain. Dalam melaksanakan proses asesmen pembelajaran, guru selalu berhadapan dengan konsep-konsep evaluasi, pengukuran, dan tes yang dalam penerapannya sering dilakukan secara simultan. Nah, waktu pelaksanaan asesmen, guru pasti telah menciptakan alat ukur berupa tes maupun non-tes seperti soal-soal ujian, observasi proses pembelajaran, dan sebagainya. Melalui pengukuran, yaitu mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang dipersyaratkan. Kemudian, membandingkan angka tersebut dengan kriteria tertentu yang berupa batas penguasaan minimum ataupun berupa kemampuan umum kelompok, sehingga muncullah nilai yang mencerminkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Melakukan asesmen selalu diawali dengan menyusun tes atau non-tes sebagai alat ukur. Hasil pengukuran berupa angka bersifat kuantitatif belum bermakna bila tidak dilanjutkan dengan proses penilaian dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria tertentu sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Nah, sebaliknya, penilaian atau penentuan kualitas tidak dapat dilakukan tanpa didahului dengan proses pengukuran. Nah, dalam hal ini penilaian kelas itu juga dapat dilakukan dengan cara penilaian seperti unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan juga penilaian diri. Nah, itu adalah macam-macam penilaian. Nah, pada umumnya tujuan pembelajaran itu mengikuti klasifikasian hasil belajar yang dilakukan oleh Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, pada ranah-ranah itu kita melaksanakan evaluasi, dan di evaluasi ini juga terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah evaluasi formatif, yakni penilaian yang dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan. Tujuannya untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap pokok bahasan tertentu. Informasi dari evaluasi formatif dapat dipakai sebagai umpan balik bagi pengajar mengenai proses pengajaran. Yang kedua adalah evaluasi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir satuan program tertentu
seperti caturulan, semester atau tahun ajaran, yang tujuannya untuk melihat prestasi yang dicapai peserta didik selama satu program, yang secara lebih khusus hasilnya akan merupakan nilai yang tertulis dalam rapor atau penentuan kenaikan kelas. Yang ketiga, ada evaluasi diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan untuk melihat kelemahan siswa dan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebabnya. Ini dilakukan untuk keperluan pemberian bimbingan belajar dan pengajaran remedial, sehingga aspek yang dinilai meliputi kemampuan belajar, aspek-aspek yang melatar belakangi kesulitan belajar yang dialami anak, serta berbagai kondisi khusus siswa. Yang keempat adalah evaluasi penempatan atau placement, yaitu penilaian yang ditunjukkan untuk menempatkan siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Misalnya dalam pemilihan jurusan atau menempatkan anak pada kerja kelompok dan pemilihan kegiatan tambahan. Aspek yang dinilai meliputi bakat, minat, sanggupan, kondisi fisik, kemampuan dasar, keterampilan, dan aspek khusus yang berhubungan dengan proses pengajaran. Yang terakhir, evaluasi seleksi, yakni penilaian yang ditujukan untuk menyaring atau memilih orang yang paling tepat pada kedudukan atau posisi tertentu. Evaluasi ini dilakukan kapan saja diperlukan. Aspek yang dinilai dalam beraneka ragam disesuaikan dengan tujuan seleksi, sebab tujuannya adalah memilih calon untuk posisi tertentu. Karena itu, hasil dari evaluasi ini biasanya menggunakan kriteria yang bersifat relatif atau berdasar norma kelompok. Menurut PP 19 tahun 2005, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 3, yakni penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, pelaksanaan asesmen ini juga bisa dipilih melalui teknik asesmen. Itu ada 2, yakni teknik tes dan non-tes. Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites, dan berdasarkan hasil penunaikan tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Nah, tes sebagai alat ukur sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. Dan kemudian yang kedua adalah teknik non-tes. Ini dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun angket, atau bisa juga dengan wawancara. Dapat pula dilakukan dengan sosiometri atau teknik non-tes yang digunakan sebagai pelengkap dan digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil belajar. Teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan anak. Nah, itulah dia penjelasan mengenai dasar-dasar atau konsep-konsep yang terkait dengan asesmen dan evaluasi. Nah, itulah dia materi kita pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.